Sobat Komsos yang terkasih, semoga Tuhan memberimu damai. Podcast Suara Formator kali ini bersama saya Romo Bartol Urop Mabim. Tema yang akan dibahas dalam podcast Suara Formator pada kesempatan ini literasi teknologi di seminari. Untuk memahami lebih jauh tentang literasi teknologi di seminari, podcast Suara Formator telah mendatangkan seorang romo dari Keuskupan Bogor. Ia akan kita bertanya untuk mendapat informasi tentang literasi teknologi di seminari. Sebelum kita membahas tema ini lebih jauh, lebih mendalam, saya akan memberi kesempatan kepada romo untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Romo Bartol yang sudah memberikan kesempatan kepada saya dalam bincang-bincang ini. Perkenalkan, nama saya Romo Gregorius Agus Edi Cahyono atau biasa dipanggil dengan Romo Greg atau Romo Edi. Saya imam atau Romo dari Keuskupan Bogor yang saat ini berkarya di Tahun Orientasi Rohani San Giovanni Battista Keuskupan Bogor yang berada di Cipanas. Terima kasih Romo atas perkenalan dan tempat karya. Pertanyaan lebih lanjut adalah apa aktivitas Romo di TOR selama ini? Aktivitas saya sebagai formator tentu yang pertama mendampingi formandi di Tahun Orientasi Rohani sendiri. Mendampingi ada banyak kegiatan sebenarnya aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh formandi di dalam seminari Tahun Orientasi Rohani. Seperti ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya bersama-sama seperti ibadat pagi dan juga ekaristi, ibadat harian dan juga devosi yang dilakukan bersama-sama. Tetapi juga ada devosi yang sifatnya sendiri. Itu berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan bersama, Romo. Terus juga ada aktivitas belajar. Kami juga mendampingi para formandi kami untuk mendapatkan bekal ketika mereka nanti akan kuliah. Jadi mereka kami bekali dengan ya sedikit pengetahuan. Tetapi di dalam belajar pengajaran ini kami juga melibatkan para romo yang berkarya di paroki atau juga dari kuria Keuskupan Bogor sendiri dan juga dari masyarakat sekitar. Contohnya yaitu seperti pelajaran bahasa Sunda, pelajaran bahasa Inggris maupun juga matematika. Matematika itu digunakan ketika akan menghadapi ujian masuk ke universitas. Biasanya kami melibatkan guru-guru setempat atau masyarakat setempat yang mempunyai pengetahuan tentang matematika untuk memberikan bekal itu. Itu tentang pelajaran dan juga ada kegiatan aktivitas lainnya seperti berkebun. Kami memiliki kebun ya memang tidak luas, tetapi kami memiliki beberapa meter yang bisa kami gunakan untuk berkebun. Biasanya yang kami tanam seperti sawi, seperti terong, seperti labu, seperti jagung dan lain sebagainya. Selain untuk kebun juga ada beberapa petak yang kami gunakan atau kami fungsikan untuk menjadi kolam ikan. Nah, kami fungsikan untuk memelihara ikan lele, ikan nila, ikan gurame dan masih banyak lagi. Itu aktivitas berkebun. Tetapi juga ada aktivitas bersama lain seperti olahraga, rekreasi. Itu juga kami lakukan bersama-sama seperti renang, seperti futsal, seperti bulu tangkis dan puji Tuhan di Tahun Orientasi Rohani itu diberikan kesempatan oleh Panti Asuhan Santo Yusuf Sindanglaya. Sehingga kami kolaborasi, kami boleh menggunakan fasilitas itu di jam-jam tertentu, di hari-hari tertentu, sehingga pada akhirnya ya para formandi kami bermain di panti asuhan itu yang sudah disediakan. Dan juga hal yang menarik yaitu ada aktivitas yaitu kadang belanja di pasar. Ya memang tidak setiap hari, tetapi ada momen-momen tertentu di mana anak-anak formandi ini diutus dua-dua kadang pergi ke pasar untuk belanja. Itu aktivitas-aktivitas formandi dan juga saya di dalam mendampingi formandi. Wah, menarik sekali Romo. Ternyata masuk di TOR itu bukan dunia yang asing, sama seperti hidup di dunia luar. Pertanyaannya adalah apakah syarat-syarat
orang bisa masuk di TOR? Orang yang mau masuk di tahun orientasi biasanya mereka sudah melalui proses pendidikan di seminari menengah. Mereka sudah melalui proses di seminari menengah, dan juga kalau misalnya ternyata sudah ada yang bekerja atau sudah ada kuliah terus dia mau masuk ke Kuspan Bogor, biasanya kami sarankan untuk 1 tahun dulu di seminari menengah. Kalau 1 tahun itu dirasa sudah cukup, biasanya langsung masuk ke tahun orientasi rohani. Tetapi kalau belum cukup, biasanya mereka harus menjalani di seminari menengah 2 tahun. Begitu. Bagaimana dengan media literasi teknologis di dalam TOR itu? Terima kasih Romo. Memang kalau kita melihat bahwa saat ini anak-anak generasi sekarang kan lahir sudah dengan teknologi. Artinya mereka lahir teknologi sudah ada, sehingga mereka ya memang secara penggunaan teknologi mereka sudah canggih. Mereka sudah canggih di dalam menggunakan, dan mereka sudah tahu segalanya dari teknologi itu. Tetapi kita juga harus melihat bahwa ternyata ada dampak-dampak yang positif, tetapi juga ada dampak-dampak yang negatif. Dan para formandi harus mengetahui, harus sadar akan dampak-dampak yang terjadi itu. Misalnya sebagai contoh, dampak positif itu kan seperti mudah mencari informasi di dalam teknologi, atau juga kita bisa mempunyai koneksi yang global, sehingga kita bisa tahu keadaan dimanapun di waktu detik yang sama, bahkan atau menit yang sama. Efisiensi dalam pekerjaan dan belajar ini juga manfaat dari teknologi yang positif, dan juga banyak inovasi yang tercipta di bidang tertentu. Dan juga ada dampak negatif, yaitu memang ada kadang ketergantungan, kurang interaksi sosial kadang juga bisa terjadi, dan juga kurangnya aktivitas fisik, dan terkadang juga di dalam teknologi kita mendapati ada yang namanya SARA. Nah, di situ dampak-dampak negatif. Apa pesan kesan Romo berkaitan dengan literasi dan kemudian kehidupan di TOR? Oke, terima kasih Pastor. Memang di tahun orientasi rohani kami tidak memperbolehkan memegang handphone para formandi, tetapi mereka bisa menggunakan komputer yang disediakan oleh seminari. Artinya di situ mereka bisa mencari informasi di komputer itu yang terhubung dengan internet. Akan tetapi saya menyarankan untuk anak muda dan juga untuk formandi bahwa mereka harus secara bijaksana menggunakan teknologi itu dengan sebaik-baiknya. Jangan pada akhirnya kita lupa diri bahwa teknologi itu akan melupakan kita, identitas kita sebagai formandi. Terima kasih Romo atas pemaparannya. Semoga apa yang Romo sampaikan dapat membantu menggunakan HP secara bertanggung jawab, agar banyak orang muda di TOR yang bisa menggunakan HP dan melalui HP bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Amin. Terima kasih Romo atas perjumpaan kita. Ya, terima kasih.